Bayangkan kamu terbangun di tengah malam, ruangan gelap, sunyi, tidak ada suara kecuali napasmu sendiri. Lalu kamu mendengar sesuatu, bukan dari luar, bukan dari balik pintu, tapi dari dalam dirimu sendiri, sebuah bisikan, kamu harus mati. Film Aku Harus Mati bukan sekadar horor biasa. Ia bukan hanya tentang hantu, darah, atau jump scare murahan. Film ini adalah perjalanan ke dalam ketakutan paling dalam, ketika pikiran menjadi musuh dan realitas mulai runtuh perlahan. Namun yang paling mengerikan adalah detail-detail kecil yang sering terlewatkan penonton. Detail yang, jika kamu sadari, akan membuat seluruh cerita berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Film ini mengikuti kisah seorang tokoh utama, sebut saja Raka, yang hidupnya tampak normal, pekerjaan stabil, kehidupan sosial yang cukup baik, dan tidak ada tanda-tanda bahwa hidupnya akan berubah menjadi mimpi buruk. Namun semuanya berubah ketika ia mulai mengalami kejadian-kejadian aneh, bayangan yang tidak seharusnya ada, suara yang hanya dia dengar, dan mimpi yang terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Semakin lama, batas antara mimpi dan kenyataan mulai kabur. Dan di titik itulah, teror sebenarnya dimulai. Teror yang tidak terlihat berbeda dari film horor kebanyakan. Aku Harus Mati tidak langsung menyerang penonton dengan ketakutan yang eksplisit. Ia bermain dengan sesuatu yang lebih halus, lebih licik, dan jauh lebih mengganggu. Psikologi manusia. Film ini perlahan membangun rasa tidak nyaman. Bukan melalui hantu yang muncul tiba-tiba, tetapi melalui perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. Dan disitulah kekuatan sebenarnya. Cermin yang selalu terlambat. Salah satu detail yang paling sering tidak disadari adalah penggunaan cermin. Di beberapa adegan, refleksi Raka terlihat sedikit terlambat. Gerakannya tidak sinkron sempurna. Awalnya mungkin terlihat seperti kesalahan editing, tapi jika diperhatikan lebih dalam, ini bukan kebetulan. Cermin di film ini bukan sekadar properti, ia adalah simbol. Simbol dari identitas yang mulai retak, simbol bahwa apa yang kita lihat mungkin bukan diri kita yang sebenarnya. Dan yang paling mengerikan, refleksi itu terkadang terlihat lebih hidup daripada Raka sendiri. Suara bisikan yang berulang jika kamu menonton dengan headset atau audio yang jelas, kamu mungkin akan menangkap sesuatu yang aneh. Ada bisikan yang terus muncul di latar belakang, bukan dialog utama, bukan bagian dari cerita yang dijelaskan, tapi selalu ada. Kalimatnya hampir sama. Sudah waktunya akhiri. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Detail ini bukan hanya elemen horor, ini adalah petunjuk bahwa apa yang terjadi pada Raka mungkin bukan gangguan eksternal, tapi sesuatu yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Jam yang selalu berhenti di waktu yang sama. Di beberapa adegan, jam dinding terlihat berhenti. Dan yang aneh selalu di waktu yang sama. 2:17. Kenapa waktu ini penting? Film tidak pernah menjelaskannya secara langsung, tapi teori penonton menyebutkan bahwa ini adalah waktu kejadian traumatis di masa lalu Raka. Sebuah momen yang mungkin menjadi akar dari semua teror ini. Dan setiap kali jam berhenti di waktu itu bukan sekadar visual. Itu adalah pengingat bahwa masa lalu tidak pernah benar-benar pergi. Warna yang berubah tanpa disadari. Salah satu teknik sinematografi paling halus dalam film ini adalah penggunaan warna. Di awal film, tone warna terlihat normal, hangat, realistis. Namun semakin cerita berjalan, warna mulai berubah, lebih dingin, lebih pucat, lebih mati. Dan yang menarik, perubahan ini sangat gradual, hampir tidak terasa, tapi efeknya luar biasa. Penonton secara tidak sadar ikut merasakan penurunan emosi, harapan, dan realitas. Seolah-olah dunia Raka perlahan kehilangan kehidupan, karakter yang menghilang tanpa penjelasan. Ada beberapa karakter pendukung yang muncul di awal film, namun kemudian hilang begitu saja. Tidak ada penjelasan, tidak ada penutup cerita untuk mereka. Bagi sebagian penonton ini mungkin terasa seperti plot hole, tapi sebenarnya ini disengaja. Teori yang berkembang menyebutkan bahwa karakter-karakter ini mungkin hanya ada dalam persepsi Raka. Atau lebih menyeramkan lagi, mereka adalah bagian dari dirinya yang mulai lenyap.
Tanpa membocorkan terlalu banyak, film ini memiliki twist yang akan membuatmu mempertanyakan seluruh cerita dari awal. Dan ketika kamu menyadari kebenarannya, semua detail kecil tadi akan terasa masuk akal. Cermin, bisikan, jam, warna, semuanya bukan kebetulan, semuanya adalah potongan puzzle yang mengarah pada satu kesimpulan mengerikan bahwa musuh terbesar bukanlah sesuatu di luar sana, tapi sesuatu yang sudah lama hidup di dalam diri. Kenapa film ini begitu mengganggu? Karena film ini tidak hanya ingin menakut-nakuti, ia ingin membuatmu berpikir. Dan lebih dari itu, ia ingin membuatmu merasa tidak nyaman dengan dirimu sendiri. Setelah menonton, kamu mungkin akan bertanya, apakah semua yang kita lihat itu nyata? Seberapa besar kendali kita atas pikiran sendiri? Dan apakah mungkin kita juga memiliki suara seperti Raka? Horor yang tertinggal di pikiran Aku Harus Mati bukan film yang selesai ketika kredit akhir muncul. Ia akan tinggal di kepalamu, mengganggu, mengendap, dan mungkin muncul kembali saat kamu sendirian di malam hari. Film ini berhasil karena tidak bergantung pada ketakutan instan. Ia membangun sesuatu yang lebih dalam, ketakutan yang personal. Dan detail-detail kecil yang sering terlewatkan justru adalah kunci dari semuanya. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah Raka benar-benar dihantui atau dia hanya mulai melihat kebenaran yang selama ini ia tekan? Dan yang lebih penting, jika kamu berada di posisinya dan suara itu mulai berbisik padamu, kamu harus mati. Apakah kamu akan melawan atau justru mendengarkannya?